Bapak dan ya Baik. ini tidak ada ibu-ibu, cuma bapak-bapak saja ya. Ya, selamat sore bapak-bapak, anggota dan sekretariat ya. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Papua. Yang saya hormati dan saya kasih pertama-tama patut kita menaikkan syukur atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Dan tak lupa juga kami sebagai pimpinan mohon maaf atas undangan hari ini karena dilaksanakan hari libur atau hari Minggu bersamaan dengan hari ibadah. Mudah-mudahan tidak sampai mengganggu suasana kegiatan ibadah kita masing-masing. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Bapak dan Ibu yang barangkali Ibu akan hadir, terutama terkait dengan pembahasan proposal kegiatan kita di tahun 2020 ini. Sekaligus kegiatan ini sebagai langkah awal dan atau persiapan untuk mengikuti Rakornas dan pembicaraan sekaligus penandatanganan MOU kegiatan 2020 antara BANSM dengan BANSM Provinsi yang akan dilaksanakan dengan cara daring atau sistem online. Jadi Bapak-Bapak pertemuan hari ini dengan menggunakan sistem online ini tentunya dalam rangka mengecek kesiapan kita untuk masuk di dalam kegiatan Rakornas dan MOU yang dalam waktu dekat direncanakan oleh pusat akan kita lakukan secara online. Yang ketiga, mohon partisipasi dalam pembahasan usulan sejumlah kegiatan yang bersifat kegiatan utama, tapi juga beberapa kegiatan yang bersifat mendukung terselenggaranya kegiatan BANSM di 2020. Ya, Bapak Ibu dapat menanggapi dan memberikan masukan, bahkan saran dalam rangka kelengkapan proposal kita agar saat Rakornas nanti segala sesuatu telah kita pikirkan dan persiapkan dengan baik. Kita masuk di dalam kegiatan inti, saya mulai membicarakan atau mengedepankan alokasi anggaran dan kegiatan. Kegiatan kita rencanakan ada 7 kegiatan besar dan anggarannya yang kita sudah rencanakan berkali-kali akan melambung tinggi ya dibandingkan dengan kegiatan kita pada tahun lalu kurang lebih 19M. Sementara saat ini untuk fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi diharapkan dengan 7 kegiatan besar itu kita butuh anggaran 37 miliar 119 juta 139.300 rupiah. Ya, dengan demikian kalau 37M maka diharapkan beberapa kabupaten yang tidak sempat kita visitasi di 2019 itu kita bisa jangkau pada area 3T atau umumnya ada di daerah pegunungan. Dan itu sebabnya biayanya tinggi tetapi alokasi sasarannya sedikit. Nah, saya akan presentasi 7 kegiatan apa saja yang kita usulkan di BAN pusat dan telah merencanakan untuk 37M. Yang pertama itu kegiatan manajemen akreditasi sekolah madrasah. Itu terdiri dari kegiatan operasional BANSM provinsi, yaitu insentif bulanan dan sarana pendukung. Apa yang membedakan periode yang lalu, periode saat ini? Yang pertama dari sisi cost dan insentif kita semua rata-rata ditingkatkan. Terutama yang tidak pernah ada dari dulu, yaitu kita memberi insentif kepada KPA atau pejabat.
dinas pendidikan di kabupaten kota. Oleh karena di beberapa kabupaten kita belum punya KPA, dan kita berharap pejabat di lingkungan dinas pendidikan kabupaten bisa membantu kita terkait dengan mediasi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan kita di daerah-daerah. Apalagi yang membedakan dengan yang dulu, yaitu terkait dengan operasional laban, selain insentif bulanan kita, tetapi juga sarana pendukung yang diharapkan dengan ketersediaan sarana ini, kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kegiatan untuk operasional kita menelan biaya 1.443 sekian. Berikutnya adalah layanan internet kita, itu kurang lebih 18 juta di dalam 1 tahun. Nah, yang kita belum pikirkan terkait dengan akses, sekarang baru kita pikirkan layanan internet, tetapi yang kita kedepankan lagi dan kita belum masukkan di sini adalah kita perlu ada media terbuka, yang perlu ada website kita, ya baru diuji coba, tetapi kita belum masukkan di dalam anggaran. Apabila kita butuhkan, ya, dan pusat juga menghendaki, menyetujui, tidak ada salahnya. Toh, apa yang kita rencanakan ini masih bersifat tentatif. Yang berikutnya atau kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan koordinasi akreditasi. Nah, kegiatan ini kita ya rencanakan 33. Ya. Oh, Pak Albertus, Sekretaris. Duduk di tempat, Kang. Ya. Iya. Banyak bergerak berkertas. Lanjut, Pak. Iya. Pak Ketua ada bicara itu jangan berjalan. Ya. Mari kita akan lanjut lagi. Baca bisa ikut, kan? Ya, lewat itu. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Kegiatan kita rapat program akreditasi, ya, itu masuk dalam rangka persiapan awal. Di dalamnya ada Rakornas. Yang berikutnya ada koordinasi pelaksanaan akreditasi. Ini ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama adalah perencanaan program dan anggaran bantuan pemerintah. Kegiatan berikutnya adalah rapat koordinasi nasional antara Banesem dengan Banesem Provinsi. Yang ketiga adalah koordinasi Banesem Provinsi dan Banesem. Ya. Yang berikutnya rapat koordinasi daerah atau Rakorda, kita lakukan Rakorda 1 dan Rakorda 2. Ya. Dan yang kelima adalah sosialisasi akreditasi. Ya, di dalamnya kita akan mensosialisasi instrumen baru, yaitu IASP, tetapi juga sistem penilaian akreditasi sekolah madrasah. Kalau tahun lalu kita hanya menyelenggarakan kegiatan pada 14 titik. Oleh karena saat ini kita akan menghadapi instrumen baru, maka tidak ada salahnya 29 kabupaten itu kita akan kunjungi. Ya, sebabnya kita butuh biaya yang sedikit melambung bandingkan dengan tahun lalu, oleh karena hanya 14 titik atau 14 kabupaten. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan dan monitoring. Pelatihan ini yang pertama kita melakukan pelatihan untuk pelatih asesor. Berikutnya kita akan melakukan sosialisasi Sispena. Lalu pembekalan asesor SPK. Nah, ini hanya saudara-saudara kita yang memiliki legalitas terkait dengan SPK. Yang berikutnya adalah pelatihan asesor baru. Ya. Yang berikutnya adalah pelatihan resertifikasi asesor. Terkait dengan pelatihan asesor baru, besok baru mulai persiapan dan sekaligus uji kompetensi asesor baru yang akan dimediasi oleh pusat. Hingga kita berharap tim IT dia harus aktif menghubungi pusat dan menghubungi daerah terkait dengan kesiapan para asesor. Berikutnya adalah pembekalan dan penyegaran asesor.
Nah, ini kita berharap banyak semua asesor kita bisa latihkan, karena ya asesor yang lama perlu kita segarkan kembali terkait dengan perkembangan dan kebijakan terkini pelaksanaan akreditasi, apalagi kita punya ISP atau instrumen yang baru. Nah, diharapkan juga dengan masalah-masalah yang kita hadapi di 2019, itu kita bisa angkat dan bisa diskusikan dengan daerah. Dengan demikian, kita punya rekomendasi perbaikan secara kontinu ke depan. Nah, yang berikutnya adalah pendataan dan supervisi. Nah, tahun lalu kita tidak punya kegiatan pendataan dan supervisi. Sesungguhnya isi dari kegiatan ini adalah monitoring kinerja asesor dan juga sekaligus kita melakukan pemutakhiran data terkait dengan struktur dan area wilayah, tetapi juga kebijakan-kebijakan penganggaran. Nah, selama ini di situ akan menjadi persoalan ketika kita berbeda penganggaran yang diusulkan dengan kondisi real di daerah. Nah, yang keempat yaitu audit dokumen. Audit dokumen. Kalau dulu kita lakukan audit dokumen 2 kali, kali ini kita lakukan dokumen hanya 1 kali, tetapi ini juga masih tentatif. Nah, memang dilakukan bertahap, itu berarti kita perlu revisi lagi audit dokumen. Yang kelima adalah kegiatan penilaian lapangan atau visitasi atau asesmen. Bapak dan Bapak Ibu, kita rencananya akan melakukan visitasi 3 area. Area yang pertama ada daerah yang tidak berisiko atau bukan 3T. Kita rencanakan ada 400 sekolah madrasah. Berikutnya, kita juga melakukan visitasi asesmen lapangan pada wilayah 3T, terutama di pinggiran dan kepulauan. Dan kita alokasikan 300 sekolah madrasah. Lalu yang ketiga, visitasi ke area 3T. Ya, 3T kita rencanakan 347. Nah, total yang kita rencanakan sesuai dengan data yang kita mutakhirkan di awal tahun ini, bahwa setelah kita melakukan konfirmasi dan verifikasi, pola yang siap di visitasi atau di asesmen itu ya 1047 sekolah. Itu artinya ada 3 wilayah ini yang kita harus lakukan kunjungan atau visitasi. Yang jadi aneh adalah bahwa visitasi ke wilayah 3T, jumlah sekolahnya hanya 347, tetapi biayanya melambung tinggi 2 kali lipat dari daerah visitasi kota, pinggiran, dan kepulauan, yakni 29.826 sekian. Nah, nanti kita bisa review kembali rencana ini ketika kita melakukan pendataan dan supervisi ke 29 kabupaten. Mudah-mudahan usulan kita ini bisa disetujui oleh pusat. Alasan paling utama adalah selama ini selalu ada perbedaan dalam kegiatan dan penganggaran. Oleh karena juga dari pemerintah daerah belum ada standar biaya umum. Dan itu sebabnya kita harus jemput standar-standar itu menjadi acuan kita dan menjadi dasar kita untuk mengajukan ke pusat. Yang keenam adalah kegiatan validasi, verifikasi, dan sekaligus penyusunan rekomendasi hasil akreditasi. Nah, ini juga hanya dilakukan 1 kali. Berikut kegiatan yang terakhir adalah kegiatan yang ke-7, penyusunan laporan bantuan pemerintah, dan ini dilakukan di luar jam kantor. Dan selama ini kita baru 1 kali melakukan. Ya, kita akan rencanakan melakukan 11 kali. 11 kali yang kita umumnya kalau kita sepakat akan dilaksanakan hari-hari libur, tidak mengganggu kegiatan kita rutin hari Senin sampai hari Sabtu.
Nah, demikian dari rencana kami berdasarkan pemutahiran data yang telah dilakukan melalui koordinasi dan diskusi berbagai pihak, terutama KPA dan pejabat dinas pendidikan pada 29 kabupaten kota, provinsi, dan juga hasil rapat awal tahun ini internal kita BANSM, maka BANSM Provinsi Papua mengusulkan 7 kegiatan. Seperti yang disebutkan di atas, ada kegiatan manajemen akreditasi, kegiatan koordinasi akreditasi, kegiatan pelatihan dan monitoring, kegiatan audit dokumen, kegiatan asesmen lapangan, kegiatan validasi, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi hasil yang terakhir, yaitu penyusunan laporan bantuan pemerintah. Kita akan laksanakan di luar jam kantor. Dengan 7 kegiatan itu, kita mengusulkan 37 miliar 119.139.300 rupiah. Usulan ini masih bersifat tentatif, Bapak dan Ibu, dan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BANSM, dan kebutuhan internal BANSM Provinsi Papua yang bersifat mendesak. Demikianlah presentasi usulan kegiatan 2020 BANSM Provinsi Papua. Terima kasih atas perhatian, masukan, dan saran Bapak Ibu untuk kelengkapan usulan kegiatan ini. Dan sekarang kita masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanggapan, diskusi, dan beberapa usulan-usulan yang dipandang perlu dari Bapak dan Ibu sekalian. Demikian. Sekarang kita buka forum tanya jawab. Silakan Bapak-bapak bisa mengajukan saran-saran yang baik atau barangkali ada yang saya lupakan disampaikan kepada forum ini, terutama hal-hal yang bersifat mendesak dan dibutuhkan sekali, dan atau yang membedakan dengan kegiatan dan anggaran di tahun sebelumnya. Silakan. Oke, Pak Sen, masih kemana? Ya, dari sisi anggaran, Pak Jensen. Halo? Ya. Silakan. Ya, dari sisi anggaran dulu. Ya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan itu sudah kami pahami. Cuman yang saya lihat di layanan internet itu Bapak, itu yang dikoreksi bagi saya, yang ditulis di 18 juta ini karena kita 1 tahun 12 bulan. Kemarin saja 12 juta saya turunkan, sehingga kalau di 18 juta ini artinya saya lihat terlalu tinggi, jadi kita turunkan saja di angka misalnya 13 atau 14 begitu, karena nantinya ada biaya pemindahan dari gedung yang lama ke gedung yang baru, jaringannya itu kita pindahkan. Pasti kena cas. Jadi memang itu 18 terlalu tinggi, tapi kita turunkan sedikit. Oke, makasih Pak Sem. Pak Ampari dengan Pak Afri barangkali bisa memberi komentar terkait dengan layanan internet yang kemarin, kalau tidak salah kita sudah kena denda kan? Silakan Pak Ampari atau Pak Afri. Itu saya per bulannya berapa ya? Ya baik. Halo. Baik Bapak, terima kasih. Ya, mengenai untuk biaya internet itu kan awalnya itu kan kita punya yang 10 Mbps. Terus Pak Sem dengan saya turunkan. Konfirmasi ke Pak Ketua, kita turunkan ke yang standar. Jadi kita per bulannya itu kenanya 750 lebih lah, 750 lah. Nah, ya.
Terus kalau untuk yang tadi Pak Sem sampaikan itu memang saya rasa betul juga, karena kalau kita lihat untuk biaya penggunaan internet itu kayaknya kalau nilainya seperti yang tadi Bapak dong sampaikan 18 itu memang terlalu tinggi, Pak. Iya. Oke. Baik, nilai ini nanti kita pilih menjadi 2 berdasarkan masukan dari Pak Bendahara. Jika Tuhan berkenan, kita akan pindah ruangan dan itu artinya akses untuk pemindahan itu juga butuh biaya. Sehingga kita masukkan di dalam 2 kegiatan. Ya, 2 kegiatan untuk setoran bulanan, tapi juga mobilisasi pindah tempat, termasuk pindah jaringan itu. Nah, tinggal diatur lagi, itu kira-kira membutuhkan biaya. Jadi ini untuk masukkan revisi proposal kita untuk poin yang pertama. Baik, oke. Yang lain-lain kira-kira? Silakan. Pak Apri, Pak Robert. Mungkin saya nggak ketua. Halo. Oto, selamat sore. Pak Oto. Pak Sekretaris. Ya, Bapak. Hebat. Kayak pilot saja. Oto kayak pilot saja. Yo, saya pikir pilotnya baru turun dari manakah? Itu sudah. Itu gara-gara corona itu. Oke, silakan Pak Robert. Salah masuk itu. Pak Ketua dan teman-teman, minta maaf kemarin saya memang belum ikut melihat apa standar insentif kelihatannya melonjak ya Pak Ketua. Jadi mungkin nanti apakah sudah ada sinyal dari mereka untuk kita naikkan insentif untuk anggota maupun mungkin dari karena memang lihat dari cost-nya yang lalu-lalu memang sangat minim, tapi mungkin kalau tahun ini ada acuan dari Banisem atau dari kita punya dari pemerintah provinsi, mungkin itu nanti disertakan menjadi dasar. Itu yang saran saya begitu Pak Ketua dan teman-teman. Oke, makasih Pak. Oke, Pak Robert. Untuk menjawab ini, oleh karena waktu itu kita mengikuti pertemuan Rakornas yang kedua, terutama Pak Sekretaris. Barangkali Pak Sekretaris bisa menjawabnya juga. Silakan. Ya, terkait dengan insentif terjadi peningkatan. Ya, silakan Pak Sekretaris bisa menjawab pertanyaan Pak Robert. Ya. Halo? Halo, Pak Sekretaris? Oh, iya. Pak Sen, kira-kira apa yang kita ya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Robert sesuai dengan hasil rakor Kornas. Saya berjumpa dengan Pak Sekop itu di sana dan disampaikan oleh PPK Ibu Elis. Ibu Elis sampaikan bahwa mereka sedang mengusulkan ke DPR. Mudah-mudahan kalau itu disetujui, ya teman-teman bisa menikmati kalau memang itu sudah disetujui. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih. Oke. Tidak apa-apa, itu dasar yang kuat juga. Oke, jadi Pak Robert ini baru bersifat usulan dan legalitasnya kita belum terima. Karena pertemuan Rakornas 2 pada bulan Desember kemarin secara nasional telah diajukan sejumlah perubahan-perubahan
terutama insentif ketua, insentif sekretariat, insentif anggota BAN. Ya. Sesungguhnya BAN pusat mengharapkan kinerja kita lebih baik, karena itu perlu ada keseimbangan antara kinerja kita dengan insentif bulanan kita. Ya, akan mengubah paradigma kita dalam berujuk kerja. Tetapi itu pun masih bersifat usulan dan nanti akan didiskusikan dalam Rakornas. Apakah pusat masih tetap pada usulan yang seperti kita telah tunjukkan di dalam proposal ini, atau terjadi perubahan-perubahan lagi. Karena jelas nanti akan ada efisiensi lagi terkait dengan kegiatan kita. Terutama efisiensi karena kita akan menggunakan instrumen baru dan sampai saat ini belum punya legitimasi secara kedinasan, karena itu belum pasti juga kalau instrumen itu akan kita gunakan. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Oto, silakan. Ini betul-betul model pilot ini. Beliau, silakan. Ya, selamat datang. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Proposal yang sudah dibuat artinya agak keras, Pak Oto. Situasi dan kondisi di meraba-raba dalam situasi proposal ya, sesuai jumlah proposal yang kita buat itu, saya pikir ya, saya sepaham dengan itu Bapak. Kita tidak mengada-ngada dengan pusat. Jadi pusat juga akan membaca situasi kondisi dan mereka menjawab sesuai dengan proposal yang. Oke, Pak Oto. Berikutnya Pak Sekretaris, silakan mau beri komentar terkait dengan pertanyaan Pak Robert. Bapak. Halo. Halo. Ya. Shalom. Halo. Oh, suara mana ya? Ya. Ya, barangkali Pak Sek bermasalah di IT-nya kali. Ya. Ya. Suara. Oke. Bapak-bapak yang lain, Pak Vincent, ada tambahan? Bapak, saya mau tanya, tahun ini pakai SP atau masih perang 17? Oh, untuk sementara ini berdasarkan koordinasi dengan pusat, ya, instrumen baru belum memiliki legitimasi secara sah. Alias Pak Menteri belum tanda tangan itu ISP, karena itu di dalam surat edaran yang dikirim dari Bapak Ketua BAN SM ada 7 kegiatan, salah satunya adalah finalisasi ISP dan coba atau pilot project. Ya. Sehingga masih diuji coba terhadap uji coba ke satuan pendidikan. Direncanakan ada 5.000 ada bikin itu bahasa yang akan diuji coba. Oke. Mana bang punya pakai telepon? Oke, yang lain? Pak Oto sudah? Ya, Pak Vincent. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ya. Pak. Ya. Dan teman-teman. Selamat sore. Saya sudah koreksi hasil rapat kita terakhir lalu, harap sudah dikopi oleh Pak Ampari dengan teman-teman IT untuk perubahan ini ya, honor anggota itu dari 4 juta sampai 4 juta menjadi 4,5 sesuai dengan kesepakatan hari lalu rapat terakhir.
Lalu untuk cleaning service kan kita hapus ya. Ini service yang waktu itu disampaikan untuk dimasukkan dalam program, kita akhirnya hapus. Jadi tidak ada cleaning service, tapi honor dari badan yang dinaikkan, anggota badan yang dinaikkan. Ya. Lalu kemudian saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sem dengan Ampari tentang itu, tentang tagihan layanan internet. Dengan itu lalu kalau nanti setuju bahwa nanti kalau misalnya kita pindah ke bawah perlu dana bahkan dari 18 itu mungkin bisa dipecahkan toh? Ya, oke. Dipecahkan untuk biaya lain ke bawah. Sedangkan yang lain sementara biaya pemindahan. Ya, biaya pemindahan. Ya. Sedangkan yang lain sementara cukup. Oke. Yang lain cukup jelas. Baik. Terima kasih teman-teman lain. Jika semuanya sudah memberi pendapat. Pertanyaan kemudian di kita adalah bahwa surat edaran tertanggal 3 April ini belum jelas terkait dengan 7 kegiatan. Tetapi setelah saya periksa dan kaitkan dengan 7 program yang dikirim oleh Pak Ketua Banesem Pusat, include di dalam kegiatan yang dimaksud, terutama poin 3, 4, 5, dan 6. Kalau poin 3 itu pengembangan sistem akreditasi, itu berarti sosialisasi Sispena. Ya, dan dia. Berikutnya, peningkatan kompetensi asesor itu berarti di program kita namanya pelatihan. Nah, baik pelatihan yang baru maupun penyegaran. Terus proyek percontohan pelaksanaan visitasi 2020 yang direncanakan ada 5.000 sekolah, itu yang kita maksud dengan 1.047 sekolah. Di dalamnya mudah-mudahan ada sekolah yang akan jadi percontohan. Dan kalau memang mereka minta, maka ada sampel atau sampel yang kita ambil di wilayah kota, pinggiran dan kepulauan, dan daerah pegunungan atau 3T. Supaya apakah instrumen baru ini atau ISP ini cocok untuk pusat kota, cocok untuk daerah pinggiran dan kepulauan, dan juga cocok bagi daerah pegunungan atau wilayah 3T. Atau mungkin cuma cocok pada wilayah 3T. Ya. Tapi apakah tahun ini kita menggunakan ISP atau instrumen 2017, ini masih tentatif juga. Ya, tapi sementara kalau memang proyek percontohan itu masih membutuhkan waktu, ya bisa saja kita kembali ke instrumen akreditasi 2017. Ya, lalu sambil 5.000 sekolah itu yang akan diambil percontohan di 29 di provinsi, 34 provinsi. Nah, itu berarti bisa 2 kegiatan, 1 percontohan, 1 menggunakan sistem instrumen 2017. Nah, ini kita cuma mengada-ada. Ya, karena kita lihat perkembangan sampai saat ini, instrumennya belum jelas, 2020 itu, sementara kita sudah ada di bulan ke-5 dan bulan ke-6. Belum lagi corona ini mau berakhir kapan, itu ada kemungkinan besar kita menggunakan 2017. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Sekretaris. Oke. Berikutnya untuk sosialisasi kebijakan, nah itu kita sudah rencanakan sosialisasi di 29 kabupaten kota. Nah, ini yang nanti akan ada perdebatan yang serius. Ternyata di poin ke-7 dari surat edaran tertanggal 3 April itu, ada kegiatan kajian evaluasi proses akreditasi. Itu yang kita sudah anggarkan atau kita sudah usulkan, itu ada pendataan dan monitoring kinerja daerah. Saya pikir ini masuk di kategori 7.
Demikian kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pusat bahwa apakah proposal kita saat ini yang kita telah buat ini juga sudah sejalan dengan surat edaran dari Ketua BANSM ke Provinsi tanggal 3 April, yaitu ada 7 komponen. Nah, seperti itu. Hanya bedanya model dan style bahasanya yang sedikit berbeda. Tapi makna dan kegiatan yang dimaksud itu sama. Oke, ada lagi Bapak? Ya, mungkin Pak Ketua. Ya. Untuk konkretnya kita yang internet tadi, kita breakdown dia saja. Yang biaya bulanan dan biaya pemindahan. Ya. Jaringan, sehingga di situ nanti kita ini kalau kita bisa pindah tahun ini kan berarti biaya pemindahan bisa digunakan, begitu Pak Ketua. Ya, mudah-mudahan mungkin Pak Sem bisa kasih keterangan kah perkembangan gedung yang direncanakan akan dialihkan ke kita ini. Ya. Kalau gedung sudah pasti. Dan cuma situasi sekarang ini kita lagi libur. Saya juga mau ingin bertanya di kantor, mungkin kapan kita boleh bisa masuk. Tapi itu nanti saya tanya, nanti saya usahakan saya sampaikan. Ya. Mungkin kalau bisa masuk, ini nanti kita lihat bulan ini atau bulan depan mungkin kita sudah bisa masuk. Ya. Mudah-mudahan saja Pak. Oke, terima kasih. 2 bulan lalu dengan Ketua LPMP kami bicara mengenai ruangan itu, beberapa hal yang belum siap itu yang membuat kita belum bisa pindah. Oke, kita berharap ketika implementasi program 2020 kita sudah ada di dalam suasana gedung baru dan kita bisa membuat banyak hal untuk penataan kembali pengarsipan kita, dan kita tidak mungkin mau pindah-pindah lagi. Untuk sementara kita masih ada di dalam LPMP atau menggunakan fasilitas negara yang dikelola oleh LPMP. Oke. Ada lagi Bapak? Mungkin itu saja Pak Ketua. Ya. Dengan demikian berarti kita langsung taruh di situ biaya internet bulanan dan pemindahan itu sudah, supaya langsung kita poskan di anggaran, tidak apa-apa. Saya perlu informasikan Pak, untuk fasilitas penunjang untuk di dalam gedung itu semuanya sudah beres. Saya sudah lihat, sudah selesai semua, baik kursi, toilet air, lemari maupun AC semua sudah oke. Sudah lengkap. Jadi setiap masuk saja itu kayaknya. Oke. Baik, berarti terkait dengan poin 1 internet ini 18 juta sudah di dalamnya adalah pemindahan area atau akses internet yang dimaksud. Oke, ada lagi? Pak Oto mungkin mau ngomong sesuatu? Ya. Tidak, Pak. Ya. Oke, jika tidak, saya ingatkan kepada Pak Ampari dan teman-teman terkait dengan praseleksi asesor. Ya, beberapa minggu yang lalu kita telah bicara mengenai pemutakhiran data asesor. Lalu kita masuk kepada kegiatan berikutnya, persiapan uji kompetensi. Biarlah mungkin Pak Ampari bisa melaporkan progresnya kayak apa, ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi hasil koordinasi kami dengan Pak Fajar tadi malam itu, Sispena itu mereka sudah siapkan untuk nanti digunakan hari Senin. Hari Senin itu nanti para asesor mereka bisa login untuk nanti mereka melengkapi, mereka punya data-data seperti NPWP dan nomor rekening. Sekalian mereka nanti bisa lihat dalam Sispena itu untuk
proses pengerjaan soal di tes yang akan mereka lakukan. Nah, cuman kami masih menunggu surat edaran resmi yang nanti dikeluarkan, Bapak. Makanya saya belum sempat posting ke grup asesor. Bila mana kalau malam ini sudah ada surat resmi dari pusat untuk pelaksanaan hari Senin kalau jadi, berarti nanti saya sebarkan ke grup asesor. Kayak begitu, Bapak. Ya. Jadi kami juga masih menunggu. Ya, makasih Pak Ampari. Progresnya itu sedapatnya juga disampaikan ke teman-teman asesor, biar mereka tidak kaget-kaget. Yang kedua, biarlah mereka tahu bahwa kita ada dalam koordinasi pusat. Ya, dengan demikian mereka lebih siap jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan lupa juga, kita punya kewajiban untuk mengingatkan teman-teman di daerah untuk menjaga diri masing-masing, tapi juga menjaga orang lain terkait dengan wabah yang menimpa dunia. Oke. Terima kasih Pak Ampari, diharapkan bisa koordinasi lagi dengan tim IT provinsi dan juga tim IT pusat. Oke? Masih ada lagi? Baik. Dengan demikian, kegiatan kita pembahasan proposal yang dibuat dalam bentuk video conference ini sudah kita laksanakan, dan ini menjadi salah satu pertimbangan atau uji coba dalam menyelenggarakan Mukernas. Dengan kata lain, hari ini kita telah lakukan dan menunjukkan bahwa kita seia sekata dan kita setara dengan daerah lain juga bisa menyelenggarakan video conference, berarti Provinsi Papua yang juga masih ada dalam pertimbangan mereka, ternyata kita mampu melaksanakan conference hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak yang berkenan hadir. Mohon informasi yang kita diskusikan hari ini bisa juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang lain yang tidak sempat hadir oleh karena satu dan lain hal. Secara umum, dengan virus corona membuat kita tidak begitu leluasa akan tugas-tugas kita. Mungkin selain itu adalah faktor network-nya atau jaringan, barangkali di tempat tertentu masih bermasalah. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. 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 Sampai jumpa, Pak. Dan berkati. Ya. Woi, Pak Sek.